Jamiasang, perkenalkan nama saya Fia Syalani, saya dari kelas Yozora. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi yang telah diajarkan oleh Yanto Sensei tadi pagi. Oke, mari kita mulai. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Di sini penjelasan pertama tentang ato de atau atowa yang artinya nanti, selanjutnya, dan setelah ato lagi sisa tinggal. Di sini dijelaskan ato itu kalimat tunggal, atau itu kalimat tunggal. De atau wa ini hanya sebuah partikel tambahan yang sejatinya atau itu kata tunggal yang artinya nanti. Bisa artinya nanti, setelah, atau selanjutnya, dan lalu. Contoh, atau de kite kudasai, tolong datang lagi nanti, tolong datang nanti. Atau de kite kudasai, tolong datang nanti. Jadi atau de ini artinya nanti, selanjutnya, atau lalu. Jadi atau ini sejatinya itu adalah kata atau kalimat yang tunggal. De atau wa itu cuma tambahan partikel kalau memang membutuhkan partikel. Nah, kalau atau, sebelum atau ada kata kerja atau kata benda. No, kata kerja bentuk take bertemu dengan atau itu artinya berubah, bukan nanti, bukan selanjutnya, ataupun bukan lalu, tapi berubah artinya setelah. Contoh, gohan o tabeta atau de hong o yomimasu. Gohan o tabeta, tabemas ini dibentuk take dan bertemu dengan atau, berarti maknanya setelah. Berarti setelah makan nasi akan membaca buku. Jadi saya ulangi, atau itu kata tunggal. Nah, atau kalau sebelum atau bertemu dengan kata kerja bentuk take atau kata benda no terus bertemu atau, itu artinya setelah. Jadi saya menjelaskan atau mengasih contoh tentang kata kerja yang bentuk ta. Lanjut di sini, atau yang bertemu dengan subjek atau takaran atau lama waktu itu artinya ganti lagi minasang. Jadi artinya lagi. Saya ulangi, atau kalau bertemu dengan subjek ataupun takaran ataupun lamanya waktu itu berubah, bukan nanti, selanjutnya, lalu, dan setelah, tapi berubah menjadi maknanya lagi atau sisa atau tinggal. Contoh, atau jupung ini kan lamanya waktu. Jadi atau bertemu dengan lamanya waktu itu artinya lagi. Artinya atau jupung 10 menit lagi, atau tinggal 10 menit lagi. Tinggal 10 menit lagi. Atonya berubah menjadi lagi. Yang pertama, atau aja itu kalimat tunggal atau kata tunggal bertemu dengan de atau wa itu partikel tambahan kalau memang dibutuhkan. Itu artinya nanti, selanjutnya, atau lalu. Contoh, atau de kite kudasai, tolong datang nanti. Terus kalau atau sebelum atau bertemu dengan kata kerja bentuk ta atau kata benda bentuk no, itu artinya berubah menjadi setelah. Contohnya, gohan o tabeta atau de hong o yomimasu. Gohan o tabeta, nah ta ini kan dari tabemas dibentuk ta jadi tabeta atau de. Jadi artinya setelah makan nasi akan membaca buku. Ada lagi, kalau atau bertemu dengan subjek, takaran, atau lamanya waktu itu berubah lagi, maknanya artinya lagi. Jadi contohnya, atau jupung. Jupung itu kan lamanya waktu. Jadi tinggal atau sisa 10 menit lagi. Sisa atau tinggal 10 menit lagi. Lanjut di sini menjelaskan tentang mata yang bertemu dengan subjek atau takaran, lamanya waktu artinya lagi, dan mata kata kerja artinya lagi, yang berulang. Jadi mata ini artinya lagi yang berulang, kayak besok, ja mata ashita, atau besok lagi. Jadi waktunya itu berulang. Misalnya di sini ada mata bertemu dengan subjek atau takaran atau lamanya waktu atau kata kerja atau kata benda, itu artinya lagi yang berulang artinya. Contoh di sini yang menggunakan mata yang bertemu dengan subjek atau takaran atau lamanya waktu itu ada mata ashita. Mata ashita itu ada artinya besok lagi. Jadi
mata bertemu langsung dengan lamanya waktu, berarti langsung artinya lagi yang berulang. Jadi berulang, bertemu besok atau besok lagi gitu. Nah, yang contoh kata kerja dan kata benda itu di sini ada mata aimasho, ayo bertemu lagi. Nah, ini kan sesuatu yang berulang, ayo bertemu lagi. Jadi mata bertemu dengan subjek takaran dan lamanya waktu itu artinya lagi, ataupun kata kerja bertemu dengan kata atau kata benda bertemu sebelumnya ada mata itu artinya lagi juga. Tadi contoh mata ashita, besok lagi, atau mata aimasho, ayo bertemu lagi. Mata ini bungkai mata ini bergesekan juga dengan bungkai nokosu atau nokoru yang pasif, bergesekan juga dengan bakari atau jutto. Lanjut, di sini penjelasan tentang mo dan momo yang bertemu dengan satuan takaran lamanya waktu. Jadi ini satuan takaran lamanya waktu. Jadi mo yang bertemu dengan satuan takaran lamanya waktu itu artinya lagi untuk sesuatu yang bebas. Dan mo yang bertemu dengan take itu artinya sudah. Nah, mo bisa diartikan sudah ketika mo ini bertemu dengan take. Di sini di buku mo yang bertemu dengan satuan takaran dan lamanya waktu itu artinya lagi yang untuk bebas. Jadi dari ato dan mata itu bisa menggunakan mo juga, yang artinya lagi itu kalau mo itu dengan bebas artinya. Contoh di sini mo ichido, satu kali lagi. Jadi mo ini bisa mewakili atau bisa menggantikan ini. Jadi mo yang bertemu dengan satuan takaran atau lamanya waktu itu artinya lagi yang untuk sesuatu yang bebas, entah itu berulang, entah itu sisa atau apa. Jadi contohnya di sini mo ichido, satu kali lagi. Mo yang bertemu dengan keterangan atau kata kerja itu artinya sudah. Nah, mo bisa diartikan sudah ketika mo-nya bertemu dengan take. Contoh, mo tabemashita. Ini ada take atau mo tabeta. Ini berarti artinya sudah makan. Jadi mo yang bertemu dengan satuan takaran lamanya waktu itu artinya lagi untuk sesuatu yang bebas. Contoh mo ichido, itu kali lagi. Kalau mo bertemu dengan kata kerja atau keterangan itu artinya sudah, kata kerja yang berbentuk take ya. Contoh mo tabemashita atau mo tabeta, artinya sudah makan. Nah, khusus untuk perihal waktu itu mo bisa mempunyai dua arti. Contoh mo ichi jikang ini bisa artinya selama 1 jam lagi, ataupun mo ichi jikang itu artinya sudah 1 jam. Jadi tergantung konteks pembicaraan kita sedang membicarakan apa. Jadi mo ichi jikang ini bisa artinya selama 1 jam lagi atau sudah 1 jam. Kalau misalkan selama 1 jam lagi berarti mo ichi jikang onegai shimasu, tolong tambahkan selama 1 jam lagi. Kalau mo ichi jikang itu sudah 1 jam, contohnya saya sudah menunggu teman sudah 1 jam gitu. Jadi untuk waktu ini mau yang untuk waktu itu tergantung konteks pembicaraan kita membicarakan tentang apa. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang mousugu. Mousugu itu artinya sudah segera. Mousugu artinya sudah segera. Di sini ada di mana mousugu itu sudah segera atau sebentar lagi. Ada mo sugunya itu artinya langsung, kalau ditambahkan mo itu sudah segera atau sebentar lagi. Contoh di sini mo sugu haji marimas, akan sudah segera akan dimulai. Jadi di sini tadi ada mo sugu yang artinya sudah segera, sebentar atau sebentar lagi. Kalau sugunya aja itu artinya langsung atau segera. Kalau shibaraku itu sudah agak lama atau sebentar, belum lama, sebentar, sementara. Itu kalau menggunakan shibaraku itu ada jangka waktu, ada jarak waktu. Contoh di sini mo shibaraku tsukayamashita kara, artinya harus sudah digunakan, sudah yang bisa kita artikan belum lama, yang mempunyai jangka waktu, belum lama digunakan. Jadi shibaraku sudah agak lama atau sebentar, belum lama. Di sini juga hisashiburi desu ne, sudah lama tidak bertemu. Terus di sini ada soro-soro, sudah saatnya. Dan
mamonaku, ya artinya sebentar lagi. Mamonaku juga bisa sama dengan mau coto yang menunjukkan waktu sama, sebentar lagi. Mau coto sama mamonaku itu sama. Nah, lanjut di sini ada penjelasan tentang ta, kotoga arimas, dan ru. Bentuk jisho ru kotoga arimas. Yang ta atau kotoga arimas take bertemu dengan kotoga arimas itu artinya pernah. Jisho yang ru kotoga arimas itu artinya terkadang untuk yang positif. Kalau nai kotoga arimas itu terkadang yang untuk negatif. Ulangi, ta, bentuk ta untuk bertemu dengan kotoga arimas itu artinya pernah. Kalau jisho ru bertemu dengan kotoga arimas itu artinya terkadang yang positif. Kalau nai kotoga arimas itu terkadang untuk negatif. Ya, di sini penjelasan pertama ada ta kotoga arimas yang artinya pernah. Contohnya nihon ni itta kotoga arimas, artinya koto ini juga bisa untuk membendakan kata kerja yang ditambahkan dengan ga untuk bertemu dengan ga. Jadi koto ini juga termasuk kalimat yang membendakan kata kerja. Jadi itta koto ga untuk bertemu dengan ga, kata kerja untuk bertemu dengan ga itu ditambahkan koto untuk membendakan kata kerja. Jadi nihon ni itta koto ga arimas. Koto ini juga artinya kan ada hal atau perihal. Jadi koto ga arimas ini ada hal atau ada perihal pernah pergi ke Jepang. Jadi bisa digampangkan nihon ni itta koto ga arimas itu pernah pergi ke Jepang. Nah, di sini nggak harus perubahan bentuk ta, jisho juga bisa. Jisho yang biasa ru bisa nai bisa tai, itu tergantung pembahasan. Contoh di sini ada jisho atau nai atau tai bertemu langsung dengan koto ga arimas. Itu artinya berubah menjadi artinya terkadang atau ada hal. Ketika tadi ta bentuk take bertemu dengan koto ga arimas itu artinya pernah. Kalau jisho atau nai atau tai bertemu dengan koto ga arimas itu artinya bukan pernah, tapi artinya terkadang atau ada hal. Contoh di sini futsu yang jisho, sushi o taberu koto ga arimas, terkadang karena ini tabemas dibentuk futsu dan bertemu dengan koto ga arimas yang dimana di sini artinya berubah menjadi terkadang atau ada hal. Sushi o taberu koto ga arimas, terkadang makan sushi. Contoh yang nai di sini asa gohan o tabenai koto ga arimas. Ada nai bertemu dengan koto ga arimas yang artinya terkadang juga bisa. Terkadang tidak makan nasi atau tidak sarapan. Terus di sini ada tai. Tabetai koto ga arimas. Di sini ada tai bertemu dengan koto ga arimas, itu bisa artinya terkadang. Jadi terkadang ingin makan. Jadi untuk koto ga arimas ini bisa kalau sebelum koto ga arimas bentuk take itu artinya pernah. Contoh nihon ni itta koto ga arimas, pernah pergi ke Jepang. Kalau bentuk jisho sebelum koto ga arimas bentuk jisho nai atau tai itu artinya berubah, artinya menjadi terkadang atau ada hal. Contoh di sini futsu atau jisho yang biasa, sushi o taberu koto ga arimas, terkadang makan nasi. Contoh yang nai, asa gohan o tabenai koto ga arimas, terkadang tidak makan atau terkadang tidak makan sarapan. Yang tai, tabetai koto ga arimas, terkadang ingin makan. Lanjut penjelasan tentang toki. Di sini ada toki bertemu dengan take, bertemu dengan ikeyoshi, nakeyoshi, atau kata benda no bertemu dengan toki yang artinya sama, yang artinya ketika semua. Di sini ada contohnya. Toki itu artinya saat atau ketika. Kata kerja yang pertama itu dibentuk ta atau jisho biasa. Contoh di sini taberu toki atau saat makan atau ketika makan. Contoh kata sifat bertemu dengan toki, kata sifat i-nya ikut. Isogashi toki, ketika sibuk. Terus kata sifat na-nya juga ikut. Himana toki, ketika senggang. Terus kata benda bertemu dengan toki berarti ditambahkan no. Kodomo no toki, ketika
kecil. Jadi untuk toki ini bisa menggunakan futsu, bisa kata sifat i-nya ikut, kata sifat na-nya ikut, kata benda ditambahkan no. Lanjut penjelasan tentang i yang artinya sebaiknya atau lebih baik, boleh atau bisa. Terus i sebaiknya kalau yang bentuk persepsi atau pandangan membolehkan, i yang artinya membolehkan. Terus temo i des artinya boleh, atau taho ga i des sebaiknya. Terus no futsu no ga i sebaiknya, kata benda ga i sebaiknya, kata benda no ho ga i sebaiknya. Terus kalau tanoshi lebih menyenangkan, taho ga tanoshi des lebih menyenangkan, runo dan lain-lain. Di sini penjelasannya sebaiknya, lebih baik, boleh, yang untuk bisa atau minta izin. Di sini contoh pertama ada tabete mo ii des, yang arti sejatinya adalah karena ada te, yang te arti 4. Kalau makan pun boleh, kalau makan pun boleh, yang bisa diartikan boleh makan. Jadi tabete mo ii des ini cuma gambaran awal, gambaran kasar, tabete mo ii des. Jadi ini satu satuan dari kalimat tabete, kalau makan, ii des boleh, atau bisa digampangkan boleh makan. Nah, te ini nggak harus menggunakan te, tapi bisa menggunakan, di sini ada tara, to, ba, atau nara. Contoh, tabe tara. Nah, kalau makan ides boleh. Terus taberuto, kalau makan ides boleh. Terus tabereba, kalau makan ides boleh. Terus tabenara, taberunara, kalau makan ides boleh. Jadi tabetemu ides ini cuma gambaran, persepsi gambaran yang gampang untuk kita bisa merubah ke berbentuk perubahan yang lain. Jadi te ini bisa dibentuk tara, to, ba, bake, ataupun nara. Jadi i di sini untuk persepsi pandangan yang positif. Di sini ada tahoga atau naihoga, runoga, terus kabe no hoga, terus kabe ga, itu bisa langsung ditempel dengan i. Contoh di sini, tabe taho ga i, sebaiknya maka boleh makan, sebaiknya makan. Ini hoga, sebaiknya makan. Terus di sini mainichi tabako o suwanai hoga i, sebaiknya tidak menghisap rokok setiap hari. Jadi di sini bisa menggunakan tahoga, naihoga, atau runoga, kabe no hoga, kabe ga, terus tambahkan i. Bisa juga i-nya diganti dengan tanoshi atau omoshiroi. Contoh di sini di sini tabete tanoshi, kalau makan menyenangkan, itu bisa. Jadi nggak harus menggunakan i, menggunakan tanoshi, omoshiroi, dan lain-lain. Nah, terjemahkannya itu dari awal, makan atau sebaiknya makan. Nah, lanjut di sini penjelasan tentang kata benda yang bertemu partikel o, kata benda bertemu partikel o, dan kata kerja grup 1, 2, dan 3. Ketika masnya dihilangkan ditambahkan ni, itu artinya untuk, dan bertemu atau bertemu dengan ikimas atau kimas atau kairimas. Contoh, kaini ikimas, pergi untuk membeli. Jadi ini di sini bukan artinya kepada atau ke, tapi untuk. Karena apa? Karena di sini ada kaimas yang masnya dihapus dan ditempel dengan partikel ini, berarti artinya untuk. Terus yang kedua ada kata benda no. Kata benda no yang kata kerja grup ketiga, kata benda yang shimasnya dihapus ditambahkan ni, itu artinya sama, untuk. Contoh di sini, benkyou ni ikimasu, pergi untuk belajar. Nah, di sini penjelasan tentang shimas. Shimas yang untuk grup 1 dan 2, jika shimas itu dihapus, itu akan merubah arti. Contoh hanashimas, kalau shimasnya dihapus atau masnya dihapus, itu menjadi hana, yang artinya bunga, atau hana artinya hidung. Jadi hanashimas ini artinya berbicara, ketika shimasnya dihapus itu
merubah arti. Kalau grup 3 shimasnya dihapus, itu akan artinya akan tetap. Contoh benkyo shimas, shimasnya dihapus itu tetap menjadi benkyo yang artinya belajar. Terus penjelasan di sini ada isi kalimat, terus bertemu dengan partikel to, kata kerja atau kata keterangan. Di sini terjemahkannya dari akhir setelah semua simbol terjemahkannya selesai diterjemahkan. Contoh di sini kakato, kikito, dochiraga hansamu desu ka. Jadi dari kalimat sepanjang ini ketika kita ingin menerjemahkan, kita cari dulu simbol terjemahan awal. Di sini ada to pengulangan yang bisa diartikan dari sini dulu, atau di dochira dulu atau di ga dulu, karena di sini ada to pengulangan. Jadi kita bisa dari sini dulu. Yang mananya ga yang artinya nya, yang mananya ganteng, yang mananya yang ganteng, kakak dan Wahid. Nah, to ini bisa juga dijadikan subjek, kayak kakak to kikito wa, jadi menjadikan subjek. Jadi terjemahkannya dari awal dulu, kakak dan Wahid yang mananya yang ganteng. Jadi subjek atau predikat bertemu dengan ka di akhir kalimat itu bisa ditambahkan artinya yang tadi, yang mananya yang, karena ini ka dan akhir kalimat bisa ditambahkan yang mananya yang ganteng, kakak dan Wahid. Jadi to ini to untuk pengulangan, jadi to ini tidak ada arti, to untuk pengulangan. Jadi bisa juga to ini ditambahkan partikel wa, bisa menjadi subjek. Kalau ditambahkan wa, itu terjemahkannya dari awal, kakak dan Wahid yang mananya yang ganteng. Jadi gitu. Di sini kalau ada kalimat isi bertemu partikel to, kata kerja dan bertemu kata kerja, itu terjemahkannya dari akhir. Setelah semua simbol terjemahkannya selesai, maka baru diterjemahkan. Tadi ada subjek atau partikel atau predikat terus ditambahkan ka di akhir kalimat, itu bisa ditambahkan arti yang. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hai, arigatou gozaimasu.